tanpa kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup terdiri atas sel. Beberapa di antaranya terdiri dari satu sel atau uniseluler, dan yang lainnya terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Namun, bagaimanapun kompleksnya suatu sel, pada dasarnya hanya ada dua jenis yang menyusun suatu makhluk hidup, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang struktur dan fungsi sel prokaryotik. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini dengan baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman agar apa yang saya sampaikan sewaktu-waktu bisa bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andika Saputra, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, program studi aquaculture, dengan mata kuliah dasar-dasar genetika ikan, dosen pengampu Fitri Silvalen, SPI MP. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih spesifik, saya akan mencoba menjabarkan sedikit apa itu sel. Jadi sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup atau makhluk hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks, dan bentuk-bentuk subseluler, organel sel yang juga dikelilingi membran. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis, kata lainnya secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat makhluk hidup. Maka makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap sel pada tahap tertentu dalam hidupnya mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Selain itu, semua sel memiliki struktur yang disebut ribosom, yang berfungsi dalam pembuatan protein yang akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi kimia dalam sel tersebut. Mungkin tadi itu penjabaran sedikit tentang sel. Jadi setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Lanjut, kita akan membahas secara spesifik apa itu sel prokaryotik atau prokaryot. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus. Jadi, sel prokaryotik itu tidak memiliki membran yang membatasi antara materi inti dengan sitoplasma. Jadi, dalam kejadian ini, materi inti bergerak bebas dalam sitoplasma atau berhubungan langsung dengan sitoplasma. Ukuran dari sel prokaryotik sangat kecil. Jadi contoh makhluk hidup yang dalam tubuhnya itu sel prokaryotik adalah mikroplasma, bakteri, ganggang biru. Jadi makhluknya kecil-kecil. Lanjut, kita ke struktur dan fungsi sel prokaryot. Jadi ada beberapa struktur yang menyusun sel prokaryot, yaitu kapsul, flagela, villi atau fimbria, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan terakhir adalah nukleid. Jadi kita akan menjabarkan satu persatu dari struktur tersebut beserta fungsinya. Yang pertama, kapsul. Kapsul pada umumnya tersusun atas polimer, seperti polisakarida ataupun polipeptida atau keduanya. Kapsul ini umumnya berfungsi untuk melindungi diri baik dari sistem pertahanan tubuh, patogen, atau bagi kondisi lingkungan yang kurang baik. Jadi fungsi kapsul bagi sel ini adalah melindungi diri
atas ancaman-ancaman yang terjadi di luar sel. Yang kedua ada flagela. Flagela atau istilah tunggalnya itu flagellum adalah filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Flagela ini merupakan alat gerak bagi bakteri yang berfungsi sebagai poros yang mendorong sel dengan memutar searah atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi, flagela ini berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri, sebagai poros. Juga flagela memiliki nama berdasarkan letak pada sel. Jadi flagela memiliki beberapa nama sesuai dengan letaknya dalam sel. Ada atrik. Atrik berarti tidak memiliki flagela. Ada juga monotrik, hanya memiliki satu flagela. Ada amfitrik, flagela ada dua, berada di tepat di ujung sel. Ada juga lofotrik, flagela berkumpul pada salah satu ujung. Dan yang terakhir ada peritrik. Flagela berada di seluruh permukaan sel tersebut. Yang ketiga, ada pili atau fimbria. Selain flagela, ada juga bagian dari struktur organisme ini yang disebut sebagai pili. Struktur ini sebenarnya mirip dengan flagela, hanya saja ukurannya lebih pendek dan lebih tipis. Fungsinya sebagai alat pelekat saat konjugasi. Jadi, ketika ada bakteri dalam misal usus manusia, maka disebut fimbria sebagai alat pelekat. Tetapi ketika digunakan sebagai konjugasi, yaitu pili. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi dan membentuk bakteri. Dinding sel ini terbuat dari peptidoglikan yang merupakan gabungan antara protein dengan polisakarida. Jadi peptidoglikan ini gabungan dari protein dan polisakarida. Berdasarkan dari ketebalan peptidoglikan tersebut, organisme tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu gram positif dan gram negatif. Jadi, gram positif dan gram negatif berdasarkan ketebalan peptidoglikannya. Yang kemudian ada membran plasma. Membran plasma atau selaput sitoplasma yang dikenal juga sebagai membran plasma merupakan selaput yang bisa dilalui, yang hanya bisa dilalui oleh molekul atau zat tertentu saja. Jadi hebatnya di sini, membran plasma ini hanya bisa dilalui oleh molekul atau zat tertentu, tidak bisa dilalui oleh materi-materi yang asing. Membran ini tersusun atas 40% lemak dan 60% protein, khususnya fosfolipid. Membran plasma berfungsi sebagai satu, alat transport elektron dan proton yang dilepas dalam oksidasi makanan, alat pengatur pengangkutan zat yang keluar masuk dalam membran sel, dan yang terakhir ada tempat membentuk mesosom. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun dari 80% air. Jadi sitoplasma ini 80%-nya adalah air. Mengandung asam nukleat, karbohidrat, protein, lemak, ion organik, dan kromatofora. Di dalam sitoplasma ini terjadi metabolisme untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel. Sitoplasma dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluid dan nukleid. Yang pertama, fluid. Fluid terdiri dari air yang mengandung ion dalam konsentrasi tinggi, sehingga secara fisik cairan ini kental dan transparan, agak elastis. Inilah tempat sesungguhnya dari sitoplasma, tempat organel atau bagian sel berat. Selain itu, di bagian ini terdapat juga ribosom. Ribosom dibentuk oleh protein dan ribonucleic acid atau RNA sebagai tempat sintesis protein. Tersusun oleh ribosom prokariot memiliki perbedaan dengan ribosom eukariot. Dengan ukuran ribosom prokariot lebih kecil dan RNA yang lebih sedikit. Kemudian ada plasmid.
Plasmid tersusun oleh ADN yang membentuk lingkaran kecil yang disebut sebagai plasmid. Berisi materi genetik yang tidak penting bagi pertumbuhan sel yang dapat menghilang tanpa mengakibatkan sel mati. Jadi plasmid ini mirip-mirip dengan nukleid, berisi materi-materi genetik, tetapi genetik tersebut tidak penting. Suatu saat akan menghilang, tidak membuat sel itu mati atau tidak berfungsi. Jadi itulah plasmid. Kemudian ada nukleid. Nukleid ini adalah struktur utama bagi sel prokariot. Itu terdiri dari materi genetik berupa molekul ADN atau DNA. Molekul inilah yang mengandung informasi genetik dari sel bakteri. Daerah materi inti atau nukleid ini tampak terapung bebas dengan struktur tak beraturan karena tidak ada pembatas atau membran inti. Nah, ini kembali ke awal tadi, bahwa yang membedakan antara prokariot dan eukariot yaitu pada ini nukleidnya, tidak ada membran yang membatasi antara nukleid dan sitoplasma, berbeda dengan sel eukariot yang memiliki pembatas yang disebut membran sel atau membran inti. Jadi itulah membedakan antara sel prokariot dan eukariot. Sel prokariot dapat dilihat di gambar, materi genetiknya atau membran atau nukleoidnya terapung bebas di dalam sitoplasma. Itu ada pilus, kapsul. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silahkan komen di bawah jika saya merasa ada yang kurang dari saya. Silahkan komen di bawah. Saya juga sedang belajar. Semoga jadi bahan pembelajaran bagi saya. Suatu saat nanti akan lebih berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.